Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Haga Primsa Bru Ginting dengan NIM 2313031016 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ataupun jawaban ujian akhir semester saya dalam program studi kewirausahaan kimia. Nah, langsung saja. Salah satu usaha yang bagus di dekat kampus adalah usaha gorengan. Bisnis ini cukup menarik dari masa ke masa. Gorengan Gorengan menjadi primadona di kalangan musim dingin atau musim hujan. Modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak, tetapi untungnya melimpah. Buatlah rancangan bisnis model kanvas usaha gorengan ini dan jelaskan keuntungan dan resiko gagal bisnis ini. Nah, pada layar saya sudah menunjukkan tentang bisnis kanvas saya. Nah, pada Kate Partners yang saya tawarkan yaitu toko sembako di pasar dalam membeli sembako-sembako. Dan yang kedua, toko buah khususnya toko buah pisang. Nah, pada key activitiesnya yaitu yang pertama, proses pembuatan gorengan. Yang kedua, pembuatan gorengan dipastikan bersih dan membuat variasi yang menarik. Dan yang ketiga, melakukan promosi penjualan di sosial media. Nah, pada key ratios-nya, yang pertama membutuhkan 2 orang, yang kedua memiliki resep dan teknik pengolahan bahan baku, dan yang ketiga tersedianya peralatan pembuat gorengan. Pada value proportions-nya, yang pertama mengutamakan kualitas makanan, porsinya sesuai dengan harga yang ditawarkan, tidak hanya menjual satu varian gorengan. Nah, misalnya seperti menggoreng, contohnya seperti tempe, bakwan, tahu isi, goreng pisang, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu makanan yang praktis. Yang selanjutnya pelayanan yang ramah, dan yang terakhir adanya tempat untuk beristirahat di lokasi yang ditargetkan. Nah, pada customer relationship-nya, kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah dan memberikan penawaran khusus untuk pelanggan setia sehingga adanya niatan konsumen untuk menetap dalam membeli gorengan pada bisnis saya. Nah, selanjutnya customer segments yaitu biasanya mahasiswa ataupun masyarakat umum. Selanjutnya cost structure yaitu yang pertama biaya bahan baku, sewa tempat, biaya air listrik, kebersihan, dan biaya perawatan peralatan. Nah, pada revenue streams, modal awal yang dibutuhkan saya perhitungkan yaitu 4 juta rupiah, dari penjualan gorengan, minuman, dan snack lainnya. Nah, pendapatan kotor setiap bulannya yaitu 9 juta rupiah, dan pendapatan bersih setiap bulan yaitu 7 juta rupiah. Nah, apa sih keuntungan dan risiko dari penjualan gorengan tersebut? Nah, yang pertama memerlukan modal yang cukup terjangkau. Nah, ini berikut adalah keuntungannya. Yang kedua, termasuk cemilan terfavorit saat musim hujan atau cuaca dingin. Yang ketiga, banyak variasi gorengan yang dapat dibuat, contoh misalnya tempe goreng, bakwan, tahu goreng, pisang goreng, dan sebagainya. Dan selanjutnya, pembuatan gorengan cukup mudah dan bisa dibuat dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, resiko kegagalan yaitu ketergantungan pada musim dan cuaca. Biasanya, pada musim panas, konsumen jarang membeli gorengan. Selain itu, perubahan selera konsumen apalagi jika ada dalam pembuatan gorengan tidak seperti rasa yang diinginkan, konsumen pasti akan berkurang. Dan selain itu, juga variasinya kurang menarik pada konsumen. Nah, kualitas bahan dan selanjutnya resiko kegagalannya kualitas bahan baku yang diambil tidak bagus. Nah, soalan kedua yaitu jelaskan pendapat Anda kalau usaha pisang coklat, apakah bisnis ini cocok dilakukan di lingkungan kampus? Sebutkan keunikan yang ditawarkan pada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor yang ada di dalam kampus. Nah, menurut saya usaha pisang coklat sangat cocok pada umumnya. Mahasiswa meminati cemilan yang praktis, apalagi banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas di kampus, sehingga usaha ini pasti akan berjalan. Yang saya akan tawarkan dengan memberikan harga yang terjangkau, apalagi mahasiswa kebanyakan merupakan anak kos. Selain itu, saya akan menambahkan banyak varian-varian topping di dalamnya dan memvariasikannya agar terlihat lebih menarik. Bukan hanya itu, saya akan memberikan pisang yang akan diolah berkualitas dan juga akan memberikan pelayanan yang terbaik dan ramah saat menjalankan usaha ini.
Nah, selanjutnya, banyak tugas yang diberikan mahasiswa biasanya akan menyebabkan performa laptop maupun komputer yang mereka miliki berkurang. Mereka juga sering kehilangan data-data penting di laptop mereka, maka dari itu, jasa servis laptop dan komputer akan sangat diperlukan. Apa yang harus Anda persiapkan kalau Anda berbisnis jasa servis laptop ataupun komputer? Nah, yang paling utama menurut saya dalam membuka usaha servis yaitu perlunya keterampilan dalam memperbaiki masalah-masalah yang ada pada laptop, dari perbaikan perangkat keras hingga pemulihan data. Nah, yang kedua, memiliki modal membeli peralatan servis dan sewa lokasi serta dan lain-lain. Nah, yang ketiga, memiliki peralatan servis dan perangkat lunak. Yang keempat, memilih lokasi yang berdekatan dengan kampus. Yang kelima, memberikan tawaran maupun pelayanan yang terbaik kepada seseorang yang ingin menservis komputer ataupun laptopnya. Nah, yang selanjutnya, mempertimbangkan harga. Nah, di sini saya akan menawarkan harga yang cocok untuk mahasiswa. Nah, yang terakhir, memiliki relasi terhadap produsen terkait perangkat keras agar dapat lebih memahami dan belajar lebih lanjut dengan produsen yang sudah berpengalaman. Nah, selanjutnya, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila mana Anda mau bergerak dalam usaha UKM dalam bidang minyak atsiri. Nah, yang pertama menurut saya yaitu memahami permintaan dan keperluan konsumen terhadap minyak atsiri. Yang kedua, menentukan jenis bahan yang akan digunakan. Pastikan bahan yang berkualitas. Dan selanjutnya, memiliki pemahaman yang dalam untuk membuat minyak atsiri tersebut. Memahami peraturan dan perizinan yang berlaku, dan memastikan kualitas produk. Selain itu, membuat strategi pasar juga sangat berpengaruh dalam membuat menganalisis kelayakan usaha. Nah, adanya saluran distribusi yang tepat dan membuat proyeksi keuangan mencakup biaya awal, biaya operasional, dan pendapatan yang diperkirakan. Nah, dengan mempertimbangkan pendapatan sertifikasi organik atau halal, dan yang selanjutnya menciptakan inovasi baru terhadap minyak atsiri. Dengan menciptakan inovasi baru ini dapat menarik konsumen karena melihat sesuatu yang baru dalam pembuatan ataupun inovasi dalam minyak atsiri tersebut. Nah, selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh risiko usaha bila Anda berusaha dalam mengembangkan kopi lokal. Nah, menurut saya jika kita mengembangkan kopi lokal di era modern ini yang sudah banyak masuknya kopi-kopi dari luar negeri, sehingga mungkin banyak risiko yang dapat terjadi. Nah, salah satunya yaitu produksi kopi akan tergantung pada kondisi cuaca ataupun iklim pada lokasi yang targetkan. Nah, jika kita menargetkan lokasinya dengan cuaca yang tidak tertentu, mungkin resiko usaha kopi ini akan beresiko gagal. Nah, selain itu, adanya persaingan terhadap kopi-kopi impor. Selanjutnya, konsumen kurang mengenal ataupun kurang antusias terhadap kopi lokal karena sudah masuknya kopi-kopi impor dari luar negeri. Dan yang keempat, kenaikan harga biji kopi juga termasuk risiko dari pembukaan kopi lokal tersebut. Nah, baik, sekian dari penjelasan jawaban ataupun materi saya pada ujian akhir semester kewirausahaan kimia. Nah, jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan dalam video kali ini, saya meminta maaf. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.